Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah dari Institut Agama Islam Pulau Limandap, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas filsafat pendidikan, di mana tugas ini merupakan tugas final dari filsafat pendidikan tersebut. Baik, jadi etika pendidikan di sini merupakan ilmu atau pelajaran etika mengenai teori bagaimana seharusnya berperilaku atau berbuat baik ataupun tidak baik terhadap orang lain. Kemudian, etika pendidikan juga sangat penting karena dalam pendidikan dinilai sebagai bagian dari hak asasi. Nah, di sini pendidikan humanisme memandang bahwa belajar bukan sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, tetapi juga dalam pembelajaran menekankan pentingnya emosi atau perasaan, komunikasi yang terbuka, dan nilai yang dimiliki setiap siswa. Menurut teori humanisme ini, terhadap pendidikan, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Nah, di sini proses belajar dikatakan berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses pembelajaran harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualitas diri dengan sebaik-baiknya. Nah, pragmatisme di sini adalah aliran filsafat bahwa kriteria kebenaran itu apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan yang nyata. Pragmatisme berani kalau kita mau melakukan sesuatu harus ada dasarnya dan harus kita yakini bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita lakukan berguna bagi kehidupan kita. Nah, esensialisme di sini berasal dari kata esensial yang berarti sifat-sifat dasar atau dari kata esensi atau pokok. Nah, esensialisme mempunyai pandangan bahwa pendidikan didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang ada sejak awal peradaban umat manusia. Kemudian, aliran filsafat ini menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama karena kebudayaan lama telah banyak membawa kita kepada kebaikan untuk manusia. Nah, perennialisme di sini sebagai sebuah aliran dalam filsafat pendidikan yang mendasari dirinya pada keyakinan bahwa pengetahuan sejatinya yang didapat melalui ruang dan waktu mestilah membentuk dasar-dasar pendidikan seseorang. Nah, filsafat pendidikan dalam kurikulum pembelajaran ialah upaya dalam membentuk kepribadian anak yang bermoral, menjunjung nilai-nilai luhur agama, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Dibutuhkan yang namanya pembelajaran. Nah, di sini progresivisme mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak dan menjadikan pendidik hanya sebatas sebagai fasilitas, pembimbing, dan pengaruh bagi peserta didik. Penerapan aliran
filsafat progresivisme ini dalam pendidikan karakter dapat dilakukan melalui contoh atau sikap yang diberikan guru kepada siswanya. Nah, guru mampu menjadi panutan karena karakter dan kepribadian guru dapat mencerminkan kepada siswa itu sendiri. Nah, di sini konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan konstruksi di kita sendiri. Konstruktivisme dalam pendidikan dapat disimpulkan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan yang ada di dalam diri peserta didik tersebut secara personal maupun sosial dan pengetahuan. Nah, secara personal maupun sosial dan pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa kecuali dapat melalui keaktifan siswa itu sendiri untuk menalar atau untuk berpikir. Nah, pendidikan multikultural adalah sebuah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya, agama yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Kemudian saling menghargai dan menerima satu sama lain, serta memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial yang bertujuan untuk menciptakan rasa kebersamaan dan kesatuan tanpa memandang perbedaan. Nah, kurikulum tersembunyi di sini adalah hal atau kegiatan yang terjadi di sebuah sekolah dan ikut memengaruhi perkembangan peserta didik, tetapi tidak diprogramkan dalam kurikulum potensial atau ideal. Nah, kurikulum terbuka atau open kurikulum adalah kurikulum yang bersifat terbuka. Artinya, pengembangan yang dilakukan terhadap kurikulum bisa disesuaikan dengan kemampuan dan keinginan tenaga pengajar. Jam nih.